Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Teacher mau ingatkan selalu sebelum melakukan pembelajaran jangan lupa untuk melakukan follow the Bible dulu ya nak. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, jaga pola makan biar kita sehat selalu. Oke? Pagi ini kita akan belajar tema 5B yaitu subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Silakan dibuka bukunya. Untuk pembelajaran 5 dan 6, 5 dimulai dari halaman 64. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan macam-macam gangguan pernafasan pada manusia. Yang kedua, siswa menemukan informasi dalam teks dan mengetahui apa itu kata baku dan kata tidak baku. Ketiga, siswa mampu menyebutkan properti yang digunakan dalam tari. Yang keempat, siswa mampu menerapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam bermusyawarah. Oke, kita bahas yang pertama yaitu penyakit berbahaya pada sistem pernafasan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas yaitu gangguan pernafasan pada manusia. Ada apa aja? Misalnya asma, tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, influenza, dan flu burung. Sebelumnya itu sudah teacher jelaskan ya nak. Pagi ini teacher mau menjelaskan penyakit berbahaya yang ada pada sistem pernafasan. Yang pertama penyakit ISPA. ISPA berkepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini menyerang bagian atas organ paru-paru. ISPA dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan cukup dengan mengkonsumsi vitamin C. Udah paham ya nak apa yang dimaksud dengan ISPA? Yang kedua, penyakit laringitis. Laringitis ini adalah sejenis radang yang menyerang organ pernapasan, yaitu laring. Penderita laringitis pada umumnya serak atau bahkan kehilangan suara. Laringitis ini biasanya disebabkan oleh infeksi seperti jamur, bakteri, atau virus lainnya. Yang berikutnya, radang amandel. Radang amandel ini adalah penyakit sejenis dengan laringitis. Ingat ya nak, sejenis dengan laringitis. Akan tetapi, amandel menyerang bagian amandel atau yang disebut dengan tonsil. Pada umumnya, yang mudah terkena penyakit radang amandel ini adalah anak-anak. Amandel dapat dicegah dengan mengkonsumsi antibiotik. Apabila sudah parah, dapat dilakukan operasi untuk mengangkat amandel. Yang berikutnya, hipoksia. Hipoksia adalah penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh, sehingga mempengaruhi fungsi organ lain. Hipoksia dapat disebabkan karena penderita sebelumnya sudah memiliki penyakit anemia atau sering disebut dengan penyakit kurang darah, ataupun menghirup udara yang mengandung racun. Penderita hipoksia ini dapat diobati dengan cara memberikan oksigen tambahan. Ada 4 penyakit yang berbahaya pada sistem pernafasan. Yang pertama ISPA, yang kedua laringitis, yang ketiga radang amandel, dan yang keempat hipoksia. Paham ya nak? Di sini kita akan membahas penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam bermusyawarah. Sebelumnya, musyawarah dapat dilaksanakan di lingkungan masyarakat dan juga lingkungan sekolah. Contoh musyawarah yang ada di lingkungan sekolah yaitu pemilihan ketua kelas, diskusi kelompok, persiapan HUT kemerdekaan. Seperti pada gambar yang ini, ini merupakan salah satu musyawarah di kelas. Berarti kita harus mampu menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Oke, di sini teacher jelaskan, ini udah dibahas semalam, tapi teacher ulang kembali, apa itu yang dimaksud dengan hak? Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak ia lahir. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang artinya
baik secara sadar maupun tidak sadar. Oke, di sini ada teacher buat contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Tanggung jawab yang pertama, contohnya mengurangi asap kendaraan. Contoh yang pertama, mengurangi asap kendaraan. Contoh yang kedua, bersepeda atau berjalan kaki. Yang ketiga, tidak membakar sampah. Untuk mengurangi asap dan kendaraan merupakan salah satu penyebab dari pencemaran udara. Dengan cara kita berjalan kaki, kita sudah mengurangi yang namanya pencemaran udara. Tidak membakar sampah dengan sembarangan. Membakar sampah itu juga termasuk tindakan yang mencemari salah satu udara. Yang berikutnya, kewajiban. Contoh dari kewajiban yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan. Yang kedua, melakukan penanaman pohon. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, asap pabrik. Yang contoh dari hak yang pertama, menikmati lingkungan sehat, terbebas dari pencemaran lingkungan, memperoleh lingkungan bersih dan terbebas dari segala penyakit. Oke. Selanjutnya, cara mengurutkan peristiwa dalam teks. Ini udah biasa kita dengar ya nak, apa yang dimaksud dengan adik Simba. Udah nggak asing lagi kata adik Simba ini. Oke. Di sini ada unsur adik Simba atau unsur 5W tambah 1H. Ada yang dimaksud dengan kata apa? Kata apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu keadaan dalam suatu peristiwa. Oke, di sini teacher jelaskan kata baku dan tidak baku. Ciri-ciri kata baku yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Berikutnya, pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat eksplisit. Berikutnya, baku adalah bahasa percakapan. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kata baku tidak berkontaminasi atau tidak rancu. Kata tidak baku, ciri-cirinya yang pertama biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Bentuknya mudah berubah-ubah. Memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Di sini ada teacher buat contoh dari kata baku yang pertama izin. Yang berikutnya infeksi. Berikutnya jadwal, sistem, praktik, dan kwitansi. Dan yang terakhir ijazah. Bedakan ya nak, ini contoh kata baku. Kata baku itu berarti kata yang sebenarnya. Bedakan dengan ini contoh kata tidak baku. Kalau tadi di kata baku izin menggunakan Z, di kata tidak baku izin menggunakan J. Sedangkan kata infeksi di kata baku menggunakan F, di kata tidak baku menggunakan infeksi. Jadwal tadi pakai W, jadwal, di sini jadwal. Sistem di kata baku menggunakan E, sedangkan di kata tidak baku menggunakan I. Berikutnya praktek menggunakan I dan E. Kwitansi U dan W. Ijazah Z dan J. S dan Z. Oke, untuk perbedaan kata baku dan tidak bakunya biar lebih paham, silakan dibuka bukunya, ada pada halaman 74 ya nak. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Selanjutnya, jenis-jenis tari di sini ada teacher buat tari tortor dan tari legong. Satu lagi tari piring. Di sini dapat kita lihat tari tortor ini
Properti yang mereka gunakan, mereka lebih identik dengan menggunakan ulos. Sedangkan tari legong menggunakan properti kipas. Berikutnya, tari piring. Tari piring ini berarti namanya aja udah tari piring. Berarti properti yang mereka gunakan menggunakan piring. Oke. Di sini persiapan pementasan tari ada 2 poin. Yang pertama, pemilihan tarian dan mempersiapkan unsur pendukung. Unsur pendukung itu seperti apa? Yang pertama, pemilihan tata rias dan tata busana. Yang kedua, pemilihan properti tari. Dan yang ketiga, pemilihan iringan. Itu yang dinamakan mempersiapkan unsur pendukung. Persiapan pementasan tari ada 2. Yang pertama, pemilihan tarian. Dan yang kedua, mempersiapkan unsur pendukung. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk catatan anak-anak teacher, silakan dicatat kembali materi poin atau poin penting yang ada di video ini ke buku catatanmu ya nak. Untuk latihannya, silakan dikerjakan, buka bukunya pada halaman 77. Ayo berlatih, kerjakan nomor 1 sampai 3. Dikerjakan ya nak. Teacher tunggu hari ini, silakan dikerjakan. Ditulis dengan tulisan yang rapi ya nak. Jangan lupa untuk selalu mengirimkan tugas dan foto pembelajaran beserta follow di bubble-nya setiap harinya. Oke, tetap semangat belajarnya. Selalu kerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.